kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan akar dikotil dan monokotil. Teman-teman sudah tahu belum kalau akar tumbuhan ini tidak semuanya sama loh. Akar tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu akar dikotil dan akar monokotil. Meskipun berada dalam tanah, fungsi akar ternyata sangat penting bagi pohon atau tanaman loh. Akar berfungsi untuk mengambil nutrisi dari dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman. Dan nutrisi ini didistribusikan oleh batang ke bagian yang lainnya seperti daun. Nah teman-teman, selain berguna untuk tumbuhan, ternyata akar juga berfungsi loh untuk lingkungan sekitar kita. Akar membuat laju air tertahan sehingga membuat air lebih banyak terserap ke dalam tanah dan juga menjaga tanah agar tidak terkikis dan menimbulkan longsor. Lalu, apa aja sih perbedaan akar dikotil dan akar monokotil? Yuk kita simak. Yang pertama dari struktur akar. Akar dikotil dan akar monokotil memiliki struktur dan bentuk akar yang berbeda loh teman-teman. Akar dikotil mempunyai struktur perakaran tunggang. Maksudnya, akarnya merupakan akar primer atau akar utama yang menancap ke tanah dengan kokoh. Akar primer tadi akan membesar dan mempunyai beberapa akar cabang yang ukurannya berbeda jauh dari primer atau akar utama. Sedangkan akar monokotil mempunyai sistem perakaran serabut. Sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan perakaran serabut? Nah, perakaran serabut ini yaitu akar primer yang akan mengecil dan selanjutnya digantikan oleh akar-akar lain. Ukuran akar lain yang tumbuh dari akar primer ini berbentuk relatif sama dengan ukuran akar utamanya. Sistem perakaran serabut ini terbentuk saat akar primer membentuk cabang-cabang lain dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, cabang akar ini tidak bisa tumbuh semakin besar loh, tapi nantinya akan tumbuh akar lain yang ukurannya sama. Perbedaan keduanya yaitu fungsi dari kedua akar yang juga berbeda. Fungsi dan tugas akar adalah untuk menyalurkan unsur hara atau makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan ke berbagai bagian tumbuhan. Misalnya daun dan juga buah melalui batang. Tidak hanya itu, akar juga berfungsi untuk memperkokoh berdirinya batang tumbuhan loh teman-teman. Tapi ternyata akar dikotil dan monokotil mempunyai fungsi tambahan masing-masing yang berbeda. Di mana akar dikotil atau akar tunggang berfungsi untuk menyimpan makanan yang sudah diserap dari tanah. Jadi, tanaman seperti ubi jalar, singkong, ataupun wortel adalah tanaman berakar tunggang karena akarnya berfungsi untuk menyimpan makanan. Sama seperti akar dikotil, akar monokotil atau akar serabut juga mempunyai fungsi selain menyerap unsur yang dibutuhkan bagi tumbuhan dan memperkokoh tumbuhan. Akar monokotil atau akar serabut ternyata dapat menahan kikisan tanah yang disebabkan oleh air loh. Kikisan tanah yang tertahan oleh akar serabut ini akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi atau tanah longsor. Perbedaan ketiganya adalah batas akar dan batang. Perbedaan lain dari akar dikotil dan monokotil ini bisa kita lihat dari batas akar ke batang tumbuhannya. Pada tumbuhan yang mempunyai akar dikotil atau tunggang, batas antara akar dan juga batang tumbuhan bagian bawah tidak terlihat jelas. Hal ini disebabkan karena ada beberapa cabang akar dikotil yang tumbuh sampai ke permukaan tanah. Nah, berbeda dengan tumbuhan akar monokotil atau serabut yang batas antara akar dan batang terlihat jelas. Hal ini disebabkan karena akar monokotil semuanya tumbuh menyebar di dalam tanah, sehingga bagian batang dan akarnya mempunyai batas yang sangat jelas. Perbedaan dari akar dikotil dan monokotil bisa kita lihat dari anatominya.
Akar dikotil maupun monokotil dari luar ke dalam tersusun atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Perbedaan utama dari jaringan akar dikotil dan monokotil terletak pada jaringan pembuluhnya. Jaringan pembuluh terletak dalam silinder pusat. Jaringan pembuluh tumbuhan tersusun atas xilem dan floem. Pada anatomi akar monokotil, endodermis pada akar tumbuhan monokotil membentuk dinding sekunder yang tebal. Kemudian, xilem dan floem tidak tersusun rapi pada akar tumbuhan monokotil. Hal ini disebabkan karena antara xilem dan floem tidak terdapat kambium seperti pada akar tumbuhan dikotil. Xilem berhenti tumbuh sebelum bagian pusat terbentuk. Hal ini menyebabkan jalur-jalur xilem tidak berbentuk bintang, tetapi membentuk suatu ikatan dengan yang lainnya. Kemudian, untuk anatomi akar dikotil ini, pada bagian epidermis, bagian ini tersusun dari satu lapis sel yang berdinding tipis dan berkutikula. Pada bagian ini terdapat sel-sel yang membentuk rambut akar dengan cara mengadakan perpanjangan dari dinding luarnya ke arah lateral. Kemudian untuk korteks, korteks merupakan bagian antara epidermis dan endodermis. Bagian ini menempati porsi paling besar pada akar. Bagian korteks akar dikotil terdiri dari beberapa lapis sel dan di dalamnya terdapat ruang antar sel yang memanjang sepanjang akar. Kemudian untuk bagian endodermis, sel endodermis terbentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Selanjutnya, anatomi silinder pusat atau stele. Bagian ini terdapat di bagian dalam dan berdampingan dengan endodermis, serta tersusun dari lingkaran tepi dan jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan floem yang tersusun selang-seling dan keduanya dipisahkan oleh sederetan sel parenkim yang biasa disebut dengan kambium. Selain itu, perbedaan akar dikotil dan monokotil yang perlu teman-teman ketahui adalah persikel. Apa sih persikel itu? Persikel adalah lapisan terluar dari stele yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Di dalam persikel ini terdapat xilem dan floem yang merupakan berkas pengangkut. Nah, untuk persikel pada akar monokotil terdiri dari lapisan sel yang berdinding tebal. Sedangkan pada akar dikotil hanya memiliki satu lapis sel saja. Selain itu, untuk persikel hanya mampu membentuk cabang akar. Untuk persikel akar dikotil, persimpelannya membentuk banyak cabang akar. Perbedaan lainnya adalah pada empulur. Untuk akar monokotil memiliki empulur sehingga menjadi pusat akar. Sedangkan akar dikotil tidak memiliki empulur. Kemudian, untuk kambium, pada akar monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan akar dikotil memiliki kambium. Nah, otakers, itulah beberapa perbedaan yang dapat teman-teman ketahui pada akar monokotil dan juga akar dikotil. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman tetap mainkan kuis dan baca artikelnya hanya di website kita, utaatiotak.com. Pastikan juga kalian subscribe channel kita, kemudian like, komen, dan share video kita ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Jangan lupa ya, klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya supaya selalu update video terbaru dari kita. Tunggu video kita selanjutnya ya. Salam dari Sabang sampai Merauke.